Kok bisa tanaman yang seperti ini tidak diserang oleh hama? Sedangkan kalau ini adalah tanaman yang terkena serangan antraknosa. Kalau yang ini adalah busuk yang disebabkan oleh lalat buah, sahabat petani. Sedangkan yang ini adalah busuk yang disebabkan oleh penyakit antraknosa. Apabila media tanah itu tercukupi unsur hara makro, mikro, serta zat-zat organik yang ada di dalamnya, maka dia itu akan bertumbuh normal. Tapi apabila terjadi kekurangan salah satu zat, misalnya hanya kita menambahkan unsur hara makro saja, misalnya pemupukan, namun kita tidak mempertimbangkan unsur hara mikro atau unsur organik yang ada di dalamnya, di dalam tanah ini, maka tanaman itu akan pertumbuhannya pincang. Yayasan Petani Muslim Indonesia. Assalamualaikum sahabat petani. Kali ini kita akan mereview tanaman yang busuk, sahabat petani, kena penyakit busuk. Nah, perlu diketahui bahwa sahabat petani, penyakit busuk itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, penyakit busuk yang disebabkan oleh jamur. Yang kedua adalah penyakit busuk yang disebabkan oleh serangan hama. Nah, kita fokus dulu pada penyakit yang disebabkan oleh jamur. Umumnya, penyakit yang disebabkan oleh jamur kita sebut dengan penyakit antraknosa. Nah, ini busuknya yang disebabkan oleh penyakit antraknosa atau jamur, sahabat petani. Nah, ini ada dalam bahasa yang lain disebut dengan patek, sahabat petani. Nah, ini adalah penyakit busuk yang disebabkan oleh jamur. Nah, perlu kita bedakan, sahabat petani, karena dalam satu lahan, dalam satu kali fase budidaya, musim budidaya kita itu, kita akan menemukan hal ini, busuk yang disebabkan oleh lalat buah dan busuk yang disebabkan oleh jamur yang disebut kita antraknosa. Nah, adapun busuk yang disebabkan oleh jamur, oleh lalat buah, sahabat tani, bisa kita saksikan sini, sahabat tani, bisa di zoom. Nah, ini. Nah, ini ada, kalau yang ini adalah busuk yang disebabkan oleh lalat buah, sahabat tani. Sedangkan yang ini adalah busuk yang disebabkan oleh penyakit antraknosa atau patek. Nah, perbedaannya sangat jelas, sahabat tani. Kalau busuk yang disebabkan oleh lalat buah itu tidak ada dampak pateknya sama sekali. Nah, biasanya itu ada bekas tusukan atau lubang keluarnya larva dari atau ulat dari lalat buah. Ini bisa disaksikan, sahabat tani. Nah, ada busuk tusukan bolong. Nah, kalau bolong disebabkan oleh lalat buah kayak gini, sehingga mengalami busuk di dalam, itu adalah karena apa? Di musim hujan, umumnya pori-pori yang bolong ini akan terbuka seperti ini, yang pada akhirnya apabila terjadinya hujan, air hujan itu akan masuk melalui pori-pori yang terkena bolong, terbusuk ini, sehingga masuk ke dalam buah, yang pada akhirnya buah ini busuk. Sedangkan kalau antrak itu tidak perlu bolong, sahabat tani, tapi udah busuk oleh jamur, karena spora jamur itu berkembang biak di sini. Apabila cuaca itu semakin lembab dan semakin dingin, dia itu akan terus berkembang biak, pada akhirnya akan membusukkan buah itu sendiri, sahabat petani. Nah, ini perbedaan nyata yang kita lihat. Nah, apabila terjadi dua hal ini di lahan, sahabat petani, yang pertama adalah antrak, kedua adalah busuk disebabkan oleh buah, maka ini adalah kita menggunakan pestisida tidak satu jenis macam, sahabat petani. Karena kita harus slide kita itu adalah untuk melindungi tanaman dari lalat buah, juga kita menjaga tanaman dari serangan antraknosa. Umumnya penyebaran antraknosa itu adalah melalui buah-buah yang masih muda, seperti ini. Setiap buah yang berdekatan kayak gini, nah seperti ini, berdekatan kayak gini, pasti akan terjangkiti. Setiap buah baru yang keluar akan terjangkiti oleh penyakit antraknosa, karena spora jamur ini akan menyebar ke sini, menyebar ke sini, menyebar ke sini, spora jamur itu. Nah, sehingga apabila terjadi antraknosa, misalnya gejala-gejala awal antraknosa itu terjadi 1-2 di lahan tanaman cabai, sahabat petani sekalian, saran kami adalah melakukan pengendalian seperti biasa, yakni kita melakukan pemetikan tanaman yang kena antrak itu, yang 1-2 kena antrak, dan kita buang jauh-jauh. Nah, itu kalau yang pertama. Tapi kalau sudah terjadi kayak gini, dan misalnya satu pohon sudah seperti ini, dan tapi ada tanaman yang lain yang masih sehat, kita untuk menjaga tidak terjadi patek atau antrak kayak gini, memang sampai saat ini belum ada obat yang pas yang kita pakai, masih kita menerka-nerka, sahabat petani. Namun dalam kesempatan ini kami hanya mengasih pengalaman saja, sahabat petani,
bahwa untuk kita mengantisipasi tanaman yang kena patek seperti ini, umumnya kita harus melakukan fumigasi atau pemusnahan total. Kita mengeringkan total spora jamur, yang ada nempel di tanaman di buah cabai. Nah, ini masih basah nih sahabat petani. Nah, ini adalah masih tumbuh nih, spora jamurnya masih hidup. Nah, ini harus kita keringkan total, kita bunuh secara totalitas spora jamur yang ada di sini sahabat petani. Nah, adapun umumnya kita di sini untuk membunuh spora jamur yang masih basah atau masih hidup kayak gini adalah kita menggunakan bahan-bahan aktif yang terbuat dari tembaga dan yang kita campur dengan menggunakan bahan-bahan aktif yang lain sahabat petani. Nah, ini bisa kita coba menggunakan bahan aktif tembaga untuk mengeringkannya sahabat petani yang seperti ini. Nah, ini sementara ini sahabat petani, karena bahan aktif tembaga yang kita gunakan itu adalah belum totalitas bisa menyelesaikan penyakit antrak itu, namun ada beberapa bahan-bahan yang lain yang harus kita formulasikan dengan bahan tembaga itu bisa lebih efektif untuk menyelesaikan masalah penyakit antraknosa ini sahabat petani. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sahabat petani, mungkin mudah-mudahan dalam kesempatan lain kami bisa menemukan formulasi yang pas untuk bisa menyelesaikan masalah penyakit antraknosa ini sahabat petani sekalian. Namun perlu diperhatikan sahabat petani, penyakit antraknosa itu umumnya adalah tidak bisa kita musnahkan karena faktor cuaca sahabat petani. Kenapa demikian? Karena pada waktu musim hujan, intensitas hujan yang sangat tinggi, kesempatan kita untuk melakukan penyemprotan lahan itu sangat minim. Saya contohkan, kalau terjadi hujan selama sehari berturut-turut dan besoknya hujan lagi selama 1 hari berturut-turut, maka kesempatan kita itu melakukan penyemprotan sangat kurang sahabat petani sekalian. Nah, sehingga sebagus apapun bahan atau obat yang kita gunakan itu tidak akan pernah efektif dan efisien, karena akan tercuci oleh hujan yang begitu besar sahabat petani sekalian. Sehingga dengan demikian sahabat petani, yang langkah lebih baik untuk apabila terjadi serang penyakit antraknosa ini, yang paling utama yang kami anjurkan itu kepada sahabat petani sekalian itu, apabila terjadi gejala, lebih baik kita melakukan pembersihan lahan, pembersihan terhadap tanaman yang terkena, kita petik, kita bersihkan, dan kita tinggalkan tanaman yang masih sehat. Dan tanaman yang terkena itu kita buang jauh-jauh atau kita benamkan di bawah tanah. Nah, itu sahabat petani sekalian yang bisa kami share atau kita bagi tentang penyakit antraknosa ini. Sahabat petani sekalian, tidak hanya tanaman sehat yang harus kita review, namun mereview tanaman yang terkena penyakit itu jauh lebih utama daripada mereview tanaman yang sudah bagus dan sehat. Nah, dengan kita mereview penyakit, kita bisa membuat tanaman itu menjadi sehat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini kok sampai hilang ini anunya, warnanya aja ini transparan sekali, ini kelihatan sekali biji-biji kok bisa sampai seperti ini sahabat petani sekalian. Sahabat petani sekalian, ini adalah tanaman yang pernah terserang lalat buah sahabat petani. Nah, kalau kita biarkan menggantung seperti ini, ya akan seperti ini. Tapi ini adalah awalnya adalah terkena serangan lalat buah sahabat petani sekalian, sehingga mulai pembusukan dari dalam. Sedangkan kalau ini adalah tanaman yang terkena serangan antraknosa. Nah, ini terlihat jelas bekas antrak yang menempel di permukaan tanaman dan juga sempat diserang oleh lalat buah sahabat petani. Nah, makanya ketika terjadi antrak, biasanya di situ juga terjadi serangan lalat buah sahabat petani sekali. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi ketika terjadi situasi seperti ini sahabat petani sekalian? Kita tidak bisa menggunakan satu jenis bahan atau obat, namun dalam situasi yang seperti ini kita formulasikan beberapa jenis bahan-bahan yang kira-kiranya untuk bisa mengendalikan lalat buah, mulai dari fase telurnya, fase nimpanya, sampai pada lalat buahnya itu sendiri. Terus bagaimana kita mengendalikan penyakit spora jamur, penyakit antrak, mulai dari spora jamurnya, dari gejalanya, sampai terjadi proses pembusukannya seperti ini. Umumnya di lahan sahabat petani ada tanaman yang tidak terserang hama, namun ada tanaman yang diserang oleh hama. Nah, pertanyaannya sahabat petani, kok bisa tanaman yang seperti ini tidak diserang oleh hama, namun ada beberapa tanaman kok diserang oleh hama? Mungkin contohnya kami contohkan di sini.
Nah ini sebelah. Nah ini kan ini udah ada gejala serangan hama ini sahabat petani. Nah ini kurang sehat namanya. Kok bisa tanah yang berdekatan di sini seperti ini tidak terserang, itu terserang hama. Prinsipnya sahabat petani, apabila di dalam media tanam, khususnya tanah ini, tanah tempat kita menjadi media tanam dari tanaman itu sendiri, tempat tumbuhnya tanaman itu sehat, atau kita katakan bahwa unsur hara makro, mikro, dan unsur hara organik, zat-zat organik yang ada di dalam tanah ini masih dalam kondisi normal, maka tanaman itu akan sehat dan dia itu cukup kebal atau tahan dari serangan hama penyakit. Nah, tanaman-tanaman yang sehat seperti itu dalam ilmu pertanian kami sebut dengan istilah tanaman sinyal, sahabat petani. Nah, tanaman-tanaman sehat seperti itu akan memberikan sinyal positif untuk tanaman-tanaman yang terkena penyakit. Nah, tapi tanaman ini akan mampu memberikan sinyal positif terhadap tanaman-tanaman yang kena penyakit atau mudah terserang hama itu adalah tergantung dari media tanam ini atau tanah, sahabat petani sekalian. Nah, ini kalau kita lihat performa tanaman ini, pH dari tanah ini normal, sahabat petani. Nah, untuk mengecek pH sebenarnya kita tidak perlu menggunakan pH tester sih pada umumnya, sahabat petani. Dengan kita melihat performa tanaman, atau ada misalnya nanti kita cek suatu jenis rumput yang ada hidup di lahan itu, pertumbuhannya normal, sehat, maka tanah itu bisa kita kategorikan atau kita vonis pH-nya cukup normal. Nah, itu sahabat petani. Jadinya tanaman yang sehat seperti ini adalah ditentukan oleh dari media tanah itu sendiri, sahabat petani sekalian. Apabila media tanah itu tercukupi unsur hara makro, mikro, serta zat-zat organik yang ada di dalamnya, maka dia itu akan benar-benar normal. Tapi apabila terjadi kekurangan salah satu zat, misalnya hanya kita menambahkan unsur hara makro saja, misalnya lewat pemupukan, namun kita tidak mempertimbangkan unsur hara mikro atau unsur organik yang ada di dalamnya, di dalam tanah ini, maka tanaman itu akan pertumbuhannya pincang. Biasanya kalau kelebihan unsur hara makro tertentu, anggaplah nitrogen, nanti daun tanaman itu terlihat hijaunya itu hijau cerah, artinya seperti warna daun pisang, sahabat petani. Nah, warna-warna tanaman yang seperti itu mudah sekali diserang oleh hama, maksud kami. Tanaman-tanaman yang warna daunnya hijau cerah karena kelebihan unsur hara nitrogen atau unsur hara N di tanah itu, biasanya nanti daunnya itu lebarnya lebar sampai menekuk ke bawah, menekuk seperti ini, sahabat petani, menekuk ke bawah seperti ini, dan lemas biasanya, dan warnanya itu agak hijau cerah. Nah, tanaman-tanaman yang seperti itu sangat mudah sekali terserang oleh hama, lebih-lebih oleh penyakit apabila terjadi di musim hujan, sahabat petani sekalian. Nah, ini adalah performa tanaman yang sehat, daunnya tebal dan agak kilat kelihatannya. Hijaunya bukan hijau terang, tapi hijau agak gelap sedikit, hijau kebiru-biruan, sahabat petani sekalian. Nah, ini adalah indikator dari tanaman yang sehat dengan kondisi pH normal, unsur hara mikro, makro, dan organiknya itu seimbang di bawah tanah, sahabat petani. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak perlu melakukan dosis pemupukan yang terlalu berlebihan, cukup kita melakukan penambahan. Kalau yang seperti ini adalah kita besarkan unsur hara fosfat P dan unsur hara kalium yang akan merangsang bunga buah nanti ke depannya. Mungkin cukup, sahabat petani, kami review tentang tanaman yang sehat seperti apa. Nah, nanti dalam kesempatan lain kami akan membahas tentang unsur hara yang berada tersimpan di dalam tanah atau di media tanam dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya, sahabat petani, kita membahas bahan aktif dari salah satu merek dagang, ini adalah Surya. Kenapa kami bahas bahan aktif ini? Yakni bahan aktif chlorphenafir ini, karena pada hasil investigasi kita pada lahan pada video sebelumnya, kita menemukan hama sudah menjadi serangga dewasa. Nah, ada trips dewasa, ada tungo sudah tungo dewasa, dan ada ketuk kebul udah fase mau menjelang dewasa, dan imago menjadi ketuk kebul dewasa. Jadi bahan aktif chlorphenafir ini kalau dalam asosiasi IRAJ itu masuk ke dalam grup 13. Nah, grup 13 ini
fungsinya itu adalah, yakni di grup 13 itu adalah menghambat pernapasan hama. Rata-rata bahan aktif yang masuk ke dalam grup 13 ini adalah fungsinya itulah menghambat pernapasan hama, artinya menjelang sistem pernapasan hama. Nah, kenapa kita menggunakan klorfenavir, bahan aktif klorfenavir dalam pemusnahan atau melakukan fumigasi terhadap hama-hama serangga-serangga yang sudah masuk ke fase dewasa, seperti terip dewasa, kutu kebul dewasa, atau serangga-serangga seperti belalang dan sebagainya yang sudah dewasa. Tujuannya adalah kita menghambat sistem pernapasan, karena rata-rata serangga yang sudah dewasa itu lincah sekali, karena ketika kita melakukan penyemprotan pada lahan itu, serangga-serangga yang sudah dewasa itu mudah sekali untuk pindah dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya. Nah, dengan penambahan bahan aktif klorfenavir ini, disitulah kita bisa melakukan fumigasi terhadap serangga itu melalui sistem pernapasannya. Nah, kita melakukan penyemprian yang begitu dengan semburan yang begitu lembut, jika seperti gas yang menyebar di lahan kita untuk mengganggu sistem pernapasan hama itu sendiri, sahabat petani sekalian. Nah, jadinya klorfenavir ini itulah sasaran utamanya, yakni kita mengganggu sistem pernapasan sehingga sifatnya kontak. Artinya kalau hama itu ada dan terkena oleh semburan dari bahan aktif ini pada saat proses kita penyemprotan, maka hama itu akan bisa langsung mati atau bisa kita musnahkan secara langsung. Nah, seperti itu sahabat petani. Nah, mengapa ini kami bahas sahabat petani? Ada 3 bahan aktif ini dengan grup yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya kita dalam proses penyemprotan itu, kita sering mencampur beberapa bahan aktif, namun dampak mempertimbangkan grup-grup dan sasaran dari hama itu sendiri. Nah, terkadang kita menggunakan bahan aktif yang berbeda, namun dia itu masih dalam satu grup atau satu golongan dalam iracik itu sendiri. Sehingga dampaknya nanti itu efeknya tidak efektif dan efisien terhadap pemusnahan atau fumigasi terhadap hama-hama sasaran yang kita temukan di lahan sahabat petani sekalian. Nah, jadinya kami menganjurkan ini karena berdasarkan video kemarin itu adalah kita menemukan 4 hama sasaran. Nah, udah mestinya kita akan menggunakan bahan aktif yang berbeda dan grup yang berbeda sahabat petani. Nah, ini adalah salah satu teknis kita mencampur pestisida berdasarkan yang pertama adalah hama sasaran yang kita musnahkan. Yang kedua adalah dengan melihat fase dari hama itu sendiri. Nah, karena apa? Mencampur pestisida itu tidak sembarangan sahabat petani. Tidak asal campur-campur seperti kita buat es campur sahabat petani. Es campur itu aja ada aturannya. Terlebih kita mencampur pestisida. Nah, pestisida itu kita campur itu adalah yang paling utama itu adalah yang seperti kami tegaskan sekali lagi, karena ini perlu, ini adalah poin penting daripada teknik pencampuran pestisida. Yang pertama itu adalah menentukan hama sasaran. Nah, kalau hama sasaran di lahan itu cuma satu, cukup kita bisa gunakan satu jenis bahan aktif. Nah, contohnya tadi misalnya kita hanya menemukan di lahan itu nimpa dari kutu kebul, itu fase nimpa yang bersembunyi di bawah daun, maka cukup sahabat petani bisa menggunakan salah satu dari grup neonicotinoid ya, seperti dimisia tadi atau bahan aktif imidacloprid, diterpir atau salah satunya. Nah, sedangkan apabila kita menemukan lebih dari satu, spektrumnya banyak, 2 atau 3 jenis hama sasaran, maka disitulah kita melakukan proses pencampuran, tapi dengan catatan adalah dengan grup yang berbeda. Kenapa ini kami anjurkan? Tujuan penganjuran ini adalah agar bahan aktif itu tidak resisten atau tidak kebal nanti pada hama-hama sasaran yang kita maksud. Karena apa? Apabila kita menggunakan satu jenis bahan aktif untuk membunuh spektrum hama sasaran yang berbeda atau satu jenis secara berkesinambungan, efeknya adalah yang kami takutkan, karena pada fase-fase hama itu ada, misalnya kami ambil contoh fase kutu kebul, ada fase telur, fase nimpa, terus fase imago, terus fase menjadi kutu kebul dewasa. Apabila kita menggunakan satu jenis bahan aktif, misalnya anggaplah imidak terus, dan pada akhirnya nanti imidacloprid itu akan menjadi kebal atau resisten terhadap kutu kebul itu sendiri.